Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cafik Farm. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang keluh kesah dalam peternak entok. Jadi di video kali ini saya akan membahas kemungkinan yang kita bahas ini jarang di-upload atau jarang dibahas di konten-konten channel YouTube peternakan yang lain. Biasanya mungkin kalau di konten-konten yang lain itu kebanyakan membahas tentang enaknya dalam beternak entok atau untungnya dalam peternak entok, teman-teman. Tetapi jarang yang ada atau yang jujur yang menceritakan apa itu nggak enaknya dalam beternak entok. Jadi teman-teman, yang pertama keluh kesah dalam beternak entok itu adalah harga pakan yang semakin hari semakin tinggi ya teman-teman. Saya kasih contoh aja yang paling sederhana, yaitu nasi aking. Nasi aking atau karak. Dulu di awal-awal saya beternak entok, harga nasi aking atau karak itu berkisar sekitar 3.500 teman-teman. Tapi sekarang per kilonya itu kadang ada yang 5.500 atau juga sampai 6.000 rupiah per kilonya. Itu baru karak atau nasi aking aja. Belum lagi ditambah pur atau pelet atau pakan starter pabrikan lainnya untuk anakan atau DOD entok kita. Yang biasanya dulu harga pur untuk anakan itu awal-awal saya beternak entok itu sekitar 7.000. Sekarang harganya itu sudah mencapai 9.000, bahkan mungkin di tempat-tempat yang lain atau daerah yang lain mencapai 10.000 ya teman-teman. Kemudian dedak itu sendiri biasanya dulu harga 3.000, dan untuk sekarang daerah saya ini kalau kita belinya di kilang padi itu berkisar sekitar 3.500 untuk dedak kasarnya. Dan untuk dedak halusnya harganya 5.000 atau mungkin ada yang 5.500. Itu kalau ke kilang padi ya teman-teman. Kalau kita belinya di tempat-tempat orang jual pakan itu mungkin bisa lebih gitu. Jadi untuk teman-teman, kalau teman-teman itu mau memulai atau ingin beternak entok, yang harus kita pikirkan yaitu kalau teman-teman pengen untung besar atau menginginkan profit, yang teman-teman pikirkan itu gimana caranya kita itu bisa mensiasati pakan untuk ternak kita. Jadi itu adalah kunci kalau kita pengen sukses dalam beternak entok. Maka kita harus siapkan pakan alternatif sebagai pakan tambahan istilahnya. Dan untuk peternak-peternak sekarang itu juga sudah pada banyak yang punya inovatif ya teman-teman. Sekarang rata-rata peternak entok itu sudah mempunyai atau membudidayakan pakan-pakan alternatif untuk menunjang pakan yang diperlukan dalam pertumbuhan entok. Begitu teman-teman ya. Contohnya seperti ajola. Ajola itu di samping nutrisinya bagus untuk pakan ternak, kemudian hemat, azola itu juga mudah dalam perawatannya ya teman-teman. Kemudian perkembangbiakannya pun sudah sangat gampang. Kemudian untuk protein hewaninya, teman-teman bisa membudidayakan maggot seperti itu teman-teman. Memang kita sebagai peternak rumahan ini kita harus dituntut inovatif. Kalau kita hanya mengandalkan pakan beli, semuanya beli, ya saya jamin ternak entok teman-teman semua itu tidak akan untung ya, tapi malah akan buntung.
Kenapa saya mengatakan seperti ini ya teman-teman? Karena saya itu beternak entok, kalau dibilang lama ya nggak lama sih. Tapi kalau dibilang peternak baru ya saya ini bukan peternak yang baru juga. Tetapi kalau untuk pengalaman yang saya alami ini memang yang saya ceritakan real gitu. Kalau ada yang mengatakan saya untung sekian dengan pakan seperti ini, misalnya pakannya beli, semuanya beli, itu kita harus bertanya ya teman-teman. Kita harus bertanya kepada orang itu, dia ternaknya itu ternak entok apa ya teman-teman. Kalau ternaknya itu ternak entok hias, entok yang jumbo, yang harga jualnya memang tinggi, tidak seperti entok-entok konsumsi atau entok lokal. Jadi itu adalah entok untuk penghobi ya teman-teman, memang pakannya beli. Tapi kalau harga jualnya kan juga tinggi gitu loh, nggak seperti entok-entok pada umumnya. Kalau peternak itu mengatakan seperti itu ya nggak ada salahnya juga, memang ada betulnya juga. Dan kalau untuk ternak entok hias atau untuk penghobi itu pengecualian yang kita bahas tadi ini. Kalau teman-teman ternaknya seperti itu, pakannya semua beli, ya kemungkinan masih ada untung ya teman-teman. Asalkan harga jualnya itu di atas harga rata-rata entok biasa atau entok lokal. Memang seperti itu. Tetapi kalau teman-teman pelihara entok biasa seperti entok Rambon, entok Superan atau entok apa yang jenis-jenis biasa itu, kalau teman-teman kasih pakan yang semuanya beli, pur beli, pelet beli, konsentrat beli, ya saya jamin ternak entok Anda itu nggak akan untung. Jadi teman-teman harus membedakan ini ya. Entok biasa sama entok hias itu, kalau entok hias itu saya percaya masih ada untung walaupun semua pakannya beli. Tetapi kalau entok lokal, entok biasa, ya saya tidak percaya kalau peternak entok itu semua pakannya beli, itu beli, dia dapat untung, itu saya nggak percaya kalau semuanya beli. Tapi kalau untuk dedaknya beli terus dicampur sama pakan alternatif, saya masih percaya teman-teman. Tapi kalau pur beli, sentrat beli, dicampur nasi aking, dicampur dedak halus, semua beli, saya jamin tidak akan untung, tapi malah akan rugi. Tapi kalau masih diimbangi dengan pakan alternatif, ya mungkin kemungkinan masih bisa untung ya gitu. Jadi teman-teman itu harus pandai-pandai mengambil kesimpulan ya teman-teman. Jadi pesan saya, kalau teman-teman itu mau memulai peternak entok, jadi kuncinya teman-teman itu harus menyiapkan pakan alternatif atau pakan tambahan gitu teman-teman. Itu ya insya Allah kalau kita dengan sistem yang saya sampaikan tadi, insya Allah ya akan berhasil ternak teman-teman semua. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Itu semua adalah pengalaman dari ternak entok saya. Jadi di ternak entok saya ini semua ya paling kita beli dedak yang paling banyak itu. Kemudian saya tambah-tambahi dengan pakan alternatif. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.